Okay, it's now being recorded. You may start. Hi. Good afternoon, everyone. First of all, I want to introduce our first presenter is Luni Karnamanik from Bilingual Physics Education 2019. She want to present about Teaching Campus to report. Luni, it's your time. Okay, well, this is my report about Teaching Campus 2 on SDS Romalbes, Jalan Taduan, nomor 90, Medan. My name is Luni Karlina Manik, ID 41821210021. Target Elementary School, Romalbes Private Elementary School, Medan. Assessment on 1 August until 17 December 2021. Supervisor Mr. Muhammad Tamrin SP MSI, and tutor teacher is Indah Sylvia M. Silitonga SPD. Before that, my supervisor is from Muhammadiyah University and tutor teacher from Romalbes Private Elementary School, Medan. Okay. First is delivery time. On Wednesday, August 4, 2021 at 7 WIB. Ini adalah waktu pertama kali penerjunan ke sekolah pada tanggal 4 Agustus. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya untuk penugasan itu dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 17 Desember. Nah, untuk pertama sampai ke sekolah didampingi oleh dosen pembimbing, yaitu tadi Pak Muhammad Tamrin dari Universitas Muhammadiyah. Untuk pertama kalinya datang ke sekolah, menjumpai kepala sekolah, dan untuk membicarakan bahwasanya anak bimbingan dari Bapak ini akan melaksanakan kampus mengajar selama 5 bulan ke depan, begitu. Oke, yang kedua itu adalah implementation of initial observation pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021. Nah, ini adalah pelaksanaan observasi awal di sekolah. Nah, sebelumnya di sekolah ini, di sekolah SD Romalbes di Jalan Taduan ini, kami berjumlah, mahasiswa kampus mengajarnya berjumlah 6 orang, 3 orang dari Unimed, saya jurusan fisika, lalu jurusan geografi, jurusan ekonomi, lalu 3 orang lagi dari USU. Nah, ini adalah hari kami observasi awal di sekolah mengenai, nanti saya akan jelaskan apa saja yang kami observasi dan yang kami teliti untuk membuat program kerja selama 5 bulan ke depan, begitu. Selanjutnya adalah method of observation. Nah, metode observasi yang kami gunakan yaitu observasi non-sistematik, lalu wawancara langsung, begitu. Nah, table survey dengan checklist contains about culture school, environment school basic, administration school, structure organization, learning, activities extracurricular, activity guidance counseling, curriculum school, and technology adaptation while learning. Nah, di dalam
observasi kami membuat sebuah data begitu yang untuk kami amati, yang berisi tentang budaya sekolah, lingkungan fisik sekolah, administrasi sekolah, struktur organisasi pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan bimbingan konseling, kurikulum sekolah, dan adaptasi tentang teknologi saat pembelajaran yang digunakan di sekolah SDS Romalbes. Nah, nanti untuk hasil dari observasi akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, berikut adalah hasil dari observasi yang kami lakukan pada saat hari observasi. Nah, yang pertama mengenai aspek pembelajaran. Nah, di dalam sekolah SDS Romalbes terdapat 7 kelas, di mana ada kelas 1A, 1B, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan kelas 6. Nah, learning time is carried out every Monday to Saturday. Nah, pembelajaran dimulai dari setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. The learning method is carried out 20 until to 40% offline and 60 until 80% by online. Nah, the learning media used is a book of teaching material for teacher and student adapted to the lesson plan. Nah, metode pembelajaran dilakukan 20-40% secara luring dan 60-80% secara daring. Karena mengingat juga pada saat kami observasi itu kita pada masa PPKM level 3. The learning media used is a book of teaching material for teacher and student adapted to the lesson plan. Media pembelajaran yang digunakan ialah buku bahan ajar yang dari guru dan siswa disesuaikan dengan RPP. Assessment is carried out at the end of each odd and even semester. Assessment dilakukan setiap akhir semester ganjil dan genap. Selanjutnya, adaptasi teknologi. There are several classes that already have LCD television that can be connected to mobile phones or smartphones, and also laptops to display learning media such as pictures and learning videos that are used to convey learning or information related to certain teaching materials. Moment in conducting online learning, teacher and student are connecting through WhatsApp group, chat media which is used to convey information, and student assessment. However, there are still some students who do not have access to this due to economic constraints in buying gadgets. Nah, terdapat beberapa kelas yang telah memiliki TV LCD yang dapat dihubungkan ke handphone dan juga laptop untuk menampilkan media pembelajaran seperti gambar dan juga video pembelajaran yang digunakan saat menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Nah, saat melakukan pembelajaran daring, guru dan siswa terhubung melalui media grup chat seperti WhatsApp, tetapi di dalam sekolah tersebut masih banyak siswa yang tidak aktif di dalam WhatsApp group dan juga tidak memiliki gadget untuk melakukan pembelajaran secara daring. Oke. Untuk yang siswa yang tidak dapat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, sekolah mempunyai kebijakan untuk gurunya mendatangi siswa-siswa yang tidak aktif di dalam pembelajaran secara daring dengan hanya memberikan tugas seperti itu. Jadi guru mendatangi rumah-rumah setiap siswa untuk memberikan tugas, lalu tugasnya disampaikan ke sekolah secara offline gitu. Okay, next is school administration. School administration is good enough. The school provides
a list of teacher and student transfer book, teacher and student attendance book. In addition, school data at Dapodik is also updated regularly. And the last is in the event semester of the 2020 until 2021 school year. Nah, administrasi di sekolah ini sudah baik. Sekolah sudah menyediakan buku mengenai daftar guru dan siswa. Nah, buku mutasi guru dan siswa dan buku presentasi guru dan siswa. Nah, selain itu, data sekolah di Dapodik juga diupdate secara berkala terakhir pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Terakhir adalah program plans and teaching activities terlampir. Nah, di sini saya juga sudah melampirkan program yang kami lakukan selama 5 bulan melaksanakan kampus mengajar di SD Romalbes Jalan Taduan. Nah, yang pertama ada rencana program dan kegiatan mengajar. Nah, kegiatan ini akan dapat meringankan beban mengajar guru di kelas. Selain itu, siswa juga dapat lebih terlihat dan terkontrol perkembangannya jika terdapat guru pembantu di dalam kelas saat proses pembelajaran. Nah, jenis kegiatannya itu kolaborasi mengajar antara mahasiswa program kampus mengajar dengan guru di kelas. Mekanismenya dilakukan saat proses belajar berlangsung secara luring. Target dan sasaran guru kelas dan sasarannya guru kelas dan siswa SDS Romalbes Medan. Targetnya guru dapat membantu dalam mengajar dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Waktunya setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Lalu ada kegiatan yang bermanfaat untuk mengenalkan siswa mengenai tata letak bumi, khususnya tata letak negara Indonesia. Nah, mengajarkan siswa membuat peta. Untuk programnya itu adalah membuat peta 3 dimensi. Nah, gambar peta dibuat menggunakan media karton ataupun koran yang sudah direndam menjadi bubur, lalu ditempelkan pada tempat yang sudah diberikan terlebih dahulu sketsa petanya. Jadi kami di sini mengajak siswa-siswi kelas atas, antara lain kelas atas itu kelas 4, 5, 6, untuk membuat peta secara 3 dimensi dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, bisa juga dengan koran atau kertas-kertas yang tidak terpakai lagi. Nah, sasarannya siswa SDS Romalbes yang berada di kelas besar, yakni siswa kelas 4, 5, dan 6. Target siswa tersebut dapat mengetahui tata letak Indonesia melalui peta. Ini kami laksanakan di bulan ketiga penugasan, yakni bulan Oktober. Lalu untuk program yang ketiga, kegiatan ini akan menciptakan budaya gemar membaca dan meningkatkan literasi siswa sehingga akan menambah ilmu pengetahuan dan juga referensi belajar para siswa. Nah, di sini kami membuat program berupa membuat mini library. Nah, mini library akan dibuat di salah satu pojok sekolah dengan memanfaatkan buku hasil donasi yang telah diterima. Nah, kami sudah membuat open donasi buku untuk anak SD sejak bulan Oktober yang lalu, dan sekarang bukunya sudah lumayan banyak tersedia, tinggal menunggu rak untuk tempat bukunya, tempat untuk library-nya. Nah, ini akan dilaksanakan di bulan November. Sasarannya adalah seluruh siswa SDS Romalbes Medan. Targetnya diharapkan dengan adanya kegiatan ini, maka minat siswa dalam membaca menjadi meningkat. Lalu untuk program yang keempat, ada kegiatan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya learning loss pada siswa saat masa pandemik. Nah, ini programnya adalah melakukan pendampingan belajar door to door atau home visit.
Nah, ini sudah selesai kami lakukan, di mana ini kami lakukan sejak bulan September sampai Oktober. Kami mendatangi, ikut bersama guru kelas, mendatangi siswa-siswa yang tidak aktif di sosial media, WhatsApp group, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, kami mendatangi dan membuat kelompok belajar 5 orang, membuat posko di dalam satu lingkungan terdiri dari 5 orang. Nah, ini menentukan posko-posko belajar untuk mengajarkan siswa secara langsung di luar jam belajar sekolah secara luring, di mana kegiatan ini dibagi menjadi 3 posko yang berbeda. Sasarannya siswa SDS Romalbes yang masih kurang memahami materi-materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Targetnya, siswa dapat memahami materi pembelajaran, terutama mengenai literasi dan numerasi dasar. Ini kami laksanakan minggu keempat penugasan sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Berikut adalah dokumentasi untuk program-program yang telah kami laksanakan, di mana ada home visit, ada kelompok kecil belajar, ada untuk pojok literasi dalam penyusunan buku, dan membantu guru dalam mengajarkan di kelas. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Okay, so that's all of Luni presentation. We will open the discussion session. If you guys have any question, let me know to discuss about that. Thank you. I wanna ask something. Okay, Patricia. Oke, kita kan tahu di saat ini lagi masa pandemi dan mau menuju new normal lah seperti itu kan. Nah, untuk sekolah yang Luni jadikan tempat ajar gitu kan, tempat mengajar itu bagaimana? Apakah proses belajar mengajarnya itu berjalan seperti normal gitu biasanya di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi, atau ada gitu terobosan dari sekolah sendiri yang membuat kegiatan itu misalnya pembatasan jam belajar sampai jam berapa, atau dia nggak ada kegiatan gitu selama 1 minggu terus minggu depannya baru tatap muka atau gimana gitu, dan bagaimana caranya menjalankan semua program kerja itu kalau misalnya pembelajaran tatap muka di sekolah itu ditiadakan seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Luni, take your time to answer. Oke, thank you for moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Patricia. Nah, untuk solusi dari masa sekarang yang menjadi penghambat pembelajaran di sekolah. Nah, solusinya dari sekolah adalah untuk kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3 itu dibagi waktunya dengan kelas besar, di mana kelas 1, 2 pada hari Senin, Selasa, di jam yang sama, mulai dari setengah 8 sampai dengan jam 10. Lalu untuk kelas besar hari Jumat, Sabtu. Jadi untuk kami, mahasiswa kampus mengajar dan sekolah itu kosong pada hari Kamis, begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya untuk melaksanakan program-program yang sudah kami susun, padahal kita ketahui untuk pembelajarannya tidak begitu efektif di sekolah, begitu. Nah, untuk program yang sudah kami susun, 90% sudah terlaksana, di mana untuk home visit sudah selesai, untuk pembuatan peta sudah selesai, yang sekarang yang terakhir itu adalah membuat mini library sudah berjalan, tapi terlaksananya nanti bulan Desember akhir dari penugasan. Kami juga menambahkan program mengenai
pengetahuan tentang sampah kayak gitu. Jadi kami laksanakan di bulan November minggu ke-3 begitu. Jadi minggu ini kami membuat tentang pengenalan sampah untuk organik, anorganik, kayak sosialisasi kayak gitu. Nah, untuk pelaksanaannya di masa pembelajaran yang tidak begitu efektif, kami membuat permohonan ke pihak sekolah untuk tetap datang ke sekolah setiap harinya, karena di sekolah itu selalu tetap ada guru, dan untuk pembelajaran yang kosong itu cuma hari Jumat begitu. Jadi untuk kosong pun kami tetap ke sekolah untuk melaksanakan program-program dari mahasiswa kampus mengajar begitu. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for the presentation, for the question and the answer. So there is another question. Okay, nothing. Thank you for your attention, guys. Sorry if there is any mistake or misspelling. Good afternoon. Good afternoon. Okay, we'll continue to the second presenter. She is Raifita Jessica Nenggolan. She will present about media, LKPD, and instrument. Raifita, please, time is yours. Okay, thank you for the moderator. First of all, I will present my presentation about media, LKPD, and instrument. I will inform that the school used the Merdeka Belajar Curriculum 2019 published by our Minister of Education, Nadiem Makarim. So I will continue the presentation. We using the SMA Negeri 10 Medan. That's our internship or PLP base. So the definition of media, according to Miyarso, are everything that is used to channel message and can stimulate the thought, feeling, attention, and willingness of the learner so that it can encourage the learning process. There is 5 types of learning media according to Lesson et al. In 1992. First is human-based media, that's teachers, instructor, and etc. And then print-based media, like books, guides, exercise books, lucids, and then the visual-based media, like charts, graphs, maps, pictures, and etc. And then the audio-visual-based media, like video, film, and the television. And the last is about computer-based media, like interactive video, hypertext, and computer-assisted teaching. So there is any media that we use in this school. The first about PowerPoint, WhatsApp group, and Google Classroom that we use in the online method, and the whiteboard we use if there is any offline method. In this school, we using semi-offline that 2 grades are using the offline method, and the other grades is using the online method. And then we using book. The book is from Martin Kanginan, and the publisher is Erlangga, and the last is Internet Summary from Google. The other method is us, like the teacher.
And the second is about student worksheet. According to the Ministry of National Education, LKPD are sheets containing tasks that must be done by students, usually in the form of instructions, steps to complete a task by referring to the basic competencies that will be achieved. Sujana and Rifai say that learning media can improve student learning outcomes, namely, teaching will attract students' attention so that it can foster learning motivation, and the meaning of the subject matter will be clear so that it can be better understood by students and allow students to master the learning objectives. The third is teaching methods will be more varied, not only verbal narration through the teacher's word, so that students don't get bored and teachers don't run out of energy, especially when the teacher teaches each lesson. And the last, students do more learning activities because they do not only listen to the teacher description but also other activities such as observing, doing, demonstrating, and others. The LKPD or student worksheet that we use from the school is PR Merdeka Belajar from PT Penerbit Intan uh, Perwira. That is using a STEM method. And the last is about instrument. The definition of an assessment instrument according to Suharsini Arikunto is a tool that it is always used by the researcher in organizing and accommodating his activities for the process of collecting data systematically in providing evaluation. The example of instrument is like the objective test and non-objective test. Like the essay, we create the question for the test, like mid test, and then the homework, and then our last project is about using atau or make the final test using multiple choice, essay, and the other. And then we make the score list from the midterm test in each grade. We uh, mark the student task too in Google Classroom. So that's all of my presentation. Thank you for my attention. Thank you for Revita. If you guys have a question about uh, Revita's presentation, please ask the question. Maybe there is not a question for Revita. We will continue to the third presenter. Okay, we continue the third presentation. It's time of your Patricia Sinabutar. Okay, thank you. Now, I will present about great teaching and its reflection. I am Patricia Ropindo Sinabutar. My ID
Number is 418 014. Name of school is SMA Negeri 10 Medan. Okay, good teaching. The main point of good teaching is good teaching learning model. Information structure and concept, analyze, knowing students' level of understanding and get a hypothesis. The goals is knowing the level of understanding of student or students' abilities from the question posed by the teacher. Building concept and analyzing question. The teacher makes a hypothesis or conclusion and makes several categories. And the definition of good teaching from the main point and the goals is a series of delivery of teaching materials that begins with a question that is used as the basis for delivering the next material so that the subject matter can be digested properly by each student. Jadi good teaching itu merupakan suatu model pembelajaran terbimbing yang digunakan untuk mengetahui dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan kemampuan siswa dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Dan juga membangun konsep terhadap suatu materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi yang dimaksud dengan terbimbing di sini menyajikan atau mengarahkan peserta didik supaya mampu memecahkan sendiri atau menemukan solusi dari fenomena atau masalah yang mereka hadapi dari materi yang diajarkan. With teaching steps, teacher asks, and then teachers give student time to think, and then student answer and discuss about the question, and then teacher compares the answer of each student. Then teacher get the conclusion and closing the method. Teacher asks. The teacher asks with related event on everyday life ever experience about temperature and height. Misalnya, have you ever measure your body temperature with a thermometer? What is temperature? Nah, di sini saya di sekolah SMA Negeri 10 ditempatkan atau mengajar di kelas 11 IPA 2. Jadi saya mengajarkan materi fluida dinamis, suhu, dan teori kinetik gas sampai minggu lalu. Nah, yang sudah saya ajarkan itu salah satunya suhu dan kalor. Ketika mengajarkan atau memulai pembelajaran, saya menanyakan gitu atau mengajak siswa untuk memikirkan tentang apa itu suhu gitu. Sebelum mereka tahu apa pengertiannya, saya mengajak mereka untuk apakah pernah mengukur suhu tubuh dengan termometer, lalu kembali ke pengertian suhunya, apa jadinya itu suhu. Dan mereka memiliki jawaban yang berbeda berdasarkan dengan apa yang pernah mereka alami tentang suhu itu. Tetapi semuanya benar dan menjurus dengan apa sebenarnya pengertian suhu. Lalu kemudian student menjawab question. When asked to have measured body temperature, student answer yes, and there were several answers about the notion of temperature that they knew. Conclusion, first is there are some students who have different answers. 2, each answer is inaccurate and incomplete in terms of understanding and concepts. Third, all students understand the concept and understanding of temperature. Jadi kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa siswa yang memiliki jawaban yang berbeda atas pengertian dari suhu dan kalor. Nah, setiap jawabannya ada yang kurang tepat dan kurang lengkap dengan pengertian serta konsep dari materinya. Dan yang ketiga itu ada beberapa siswa yang sudah mengerti atau paham tentang konsep yang diajarkan. Next is strength and weakness of good teaching. The strength is first creating an active learning atmosphere. The
second is increase student motivation and enthusiasm for learning. The third, the learning material presented by the teacher is able to attract students' attention. Nah, di sini kelebihan dari pembelajaran terbimbing itu menciptakan suasana belajar yang aktif. Jadi ketika mengajarkan suatu materi, ada siswa yang kurang memperhatikan atau bahkan tidak perhatikan sama sekali, tidak peduli. Jadi ketika kita bertanya, kita bisa membuat mereka lebih aktif lagi di kelas dan membuat mereka terpancing untuk memberitahukan apa yang mereka tahu atau apa yang mereka belum tahu dan ingin mereka sampaikan saat bertanya kepada mereka. Yang kedua, increase student motivation and enthusiasm for learning, itu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Ketika ada satu orang temannya yang bisa menjawab, maka yang lain akan terpancing juga untuk bisa menjawab apa yang mereka dapatkan atau mereka lihat di LKS mereka ataupun buku panduan mereka ketika ada pertanyaan yang menjurus terhadap apa yang sudah mereka baca. Yang ketiga itu materi belajar yang disampaikan guru mampu menarik perhatian siswa. Lalu ada kelemahan dari good teaching sendiri, itu guidance is needed from the teacher to carry out activities. The available times to be used properly so that the available time is not worse, and teachers need carefully preparation such as the preparation of adequate materials and tools. Nah, kelemahannya itu diperlukan bimbingan guru untuk melakukan kegiatannya. Jadi guru merupakan fasilitator di sini yang membantu siswa untuk bisa memahami materi melalui pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang terkait dengan materi yang bisa dipahami oleh siswa. Waktu yang tersedia itu perlu dimanfaatkan dengan baik agar tidak ada yang terbuang atau sia-sia. Jadi perlu waktu yang lebih banyak jika ingin berdiskusi atau membahas satu materi atau konsep-konsep fisika yang akan dipelajari. Lalu guru memerlukan persiapan dengan matang seperti persiapan bahan dan alat yang memadai ketika menyampaikan materi. Selanjutnya itu reflection. Every student has a good interest in learning, but there are some who sometimes don't pay attention. The second is there are still misconceptions that occur when answering questions and understanding the material being taught. The third is the interaction between teachers and students is very limited and makes it difficult for teacher to create learning models that use practicum to increase students' understanding of the material presented. The next, submission of concise material is a short time. And then offline and online learning that is applied alternately by school is less effective in supporting student understanding. And the last is online learning at home makes students lazy to repeat the lesson that have been delivered during face-to-face learning. Jadi selama saya sudah mengajar terbimbing di sekolah SMA Negeri 10 itu kurang lebih selama 4 minggu atau 5 minggu. Jadi itu ada, karena sistemnya semi offline, jadi ada 2 pertemuan yang offline, 2 pertemuan yang online. Pas ketika pertama sekali masuk itu online, dan tidak ada siswa yang masuk ke ruang Zoom atau Meet yang dibuat. Karena memang selama ini, karena guru juga hanya memberikan tugas itu mencatat dan sekedar memberi tugas saja. Tidak ada dibuat Zoom atau Meet yang digunakan untuk menjelaskan materi oleh gurunya secara langsung. Nah, untuk yang offline-nya, tatap muka di sekolah, itu dibatasi jamnya, jadi itu sangat singkat waktunya, itu cuma 20 menit satu jam mata pelajaran. Jadi untuk menjelaskan semua materi, misalnya di suhu dan kalor, itu sangat membutuhkan waktu yang lebih banyak, tetapi harus dijelaskan sampai selesai, jadi penjelasannya hanya singkat, dan itu kendalanya. Lalu ada beberapa siswa yang memiliki minat belajar yang baik, namun di satu kelas itu terkadang ada juga siswa yang tidak memberikan minat atau kurang memperhatikan sama sekali ketika guru menerangkan materi di kelas. Lalu masih ada juga miskonsepsi
yang terjadi saat menjawab pertanyaan dan memahami materi yang diajarkan. Misalkan ketika mengajarkan suhu dan kalor, ditanyakan apa pengertian kalor, mereka menjawab kalor adalah suhu yang mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, seperti itu. Padahal bukan itu yang sebenarnya pengertian dari kalor. Jadi ada miskonsepsi yang terjadi ketika siswa itu mencoba memahami suatu pelajaran atau materi. Lalu interaksi antar guru dan siswa di sini sangat terbatas karena juga di sekolah sangat ketat protokol kesehatan, maka guru dan siswa harus betul-betul menjaga jarak sehingga tidak bisa ada kontak fisik langsung antara guru dan siswa. Dan itu yang sulit jadinya untuk menggunakan misalnya model pembelajaran yang membuat praktikum di dalam ruangan kelas itu sulit. Lalu penyampaian materi ringkas dalam waktu yang singkat. Pembelajaran offline dan online diberlakukan sekolah secara bergantian kurang efektif untuk mendukung pemahaman siswa. Jadi ketika online, siswa tidak mengerjakan sama sekali tugas yang diberikan ketika offline. Dan ketika offline, siswa juga kurang memberikan perhatian karena memang tidak ada persiapan sebelum masuk ke kelas. Nah, pembelajaran online di rumah membuat siswa malas untuk mengulang kembali pelajarannya. Berikut ini dokumentasi saat melakukan mengajar terbimbing di sekolah SMA Negeri 10. Okay, thank you. That's all about my presentation. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for your presenter. If one to ask, I give time to ask for presenter. Okay, I wanna ask. Okay, please, Alfiani Surbakti. Okay, thank you. So I wanna ask to Patricia, what problems did you encounter during the teaching process and how you handle it? Thank you. Okay, for Patricia. Okay, let me explain that by bahasa Indonesia. Jadi ketika saya menemui masalah saat proses pengajaran itu ketika online, ketika saya membuat Meet atau Zoom dan kirimkan di WhatsApp group, tidak ada yang merespon dari siswa dan yang masuk juga sangat sedikit, tidak sampai setengah siswa masuk ke dalam ruang Zoom atau Meet-nya. Karena memang selama ini dari gurunya sendiri juga tidak ada pertemuan virtual untuk mengajarkan materinya. Jadi siswanya sudah terlalu terlena seperti itu, sehingga tidak memperdulikan kalau ada Zoom meeting. Nah, yang saya lakukan itu tetap mengajak seperti itu dan menekankan juga kepada ketua kelas sama sekretaris untuk selalu membuat absen. Jadi ketika ada siswa yang tidak masuk itu langsung absen walaupun keterangannya atau alasan mereka tidak ada paket atau apapun, tetap absen. Nah, jadi dari situ minggu depannya mereka mungkin merasa itu penting. Jadi mereka masuk ke Zoom itu dan mengikuti pelajaran lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan untuk tugas-tugas yang diberikan secara online saya tetap berikan, dan yang untuk tidak mengumpulkan saya tetap tagih terus dan mereka juga memberikannya meskipun sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Mungkin itu saja untuk mengingatkan saja seterusnya, karena tidak bisa juga dipaksakan semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana. Dan untuk yang offline ketika mengajar tatap muka, mereka masalahnya itu lebih pasif. Ketika saya menjelaskan dan bertanya, mereka pasif dan tidak menjawab. Ada beberapa orang dalam satu kelas yang pasif dan untuk solusinya itu ya kita mengarahkan orang-orang yang aktif supaya mengajak teman-temannya untuk bisa menjawab. Jadi ketika ada teman yang bisa menjawab dan dia terus menjawab,
kawan-kawan yang lain terpancing gitu untuk menjawab apa yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for your answer. If anyone to ask, I wanna ask to Patricia. So, how was the difference between your learning activities and your supervisor or teacher doing? And what about students' development in Achieve Your Place? Thank you. Langsung dijawab. yes, please, Patricia. I will answer. Jadi perbedaan antara kegiatan belajar yang saya lakukan dengan apa yang dilakukan dengan supervisor saya atau guru pamong saya gitu. Jadi itu dia perbedaannya. Kalau guru mata pelajaran ketika dia online hanya memberikan tugas, misalnya mencatat materi untuk materi hari ini dan dikumpulkan di jam saat itu juga atau 2 jam setelahnya. Nah, setelah itu tidak ada penjelasan tentang materi yang diberikan. Sementara kalau fisika itu harus tekan lebih mematangkan konsep dan pengetahuan mereka tentang materinya seperti itu. Membangun konsep mereka lah gitu. Tapi kalau dari guru sendiri hanya memberikan tugas saja, tugas. Jadi efeknya, dampaknya ke ujian mereka kurang paham atau kurang mengerti. Nah, kalau saya ketika mengajarkan offline, saya buat contoh soal dan tugas untuk dikerjakan di rumah sehingga membuat pemahaman mereka lebih bertambah setidaknya dari sebelumnya. Dan untuk bagaimana perkembangan siswa dalam mencapai kelas, saya rasa mereka sudah lebih mengerti dari sebelumnya ketika mereka hanya diberikan tugas saja di Google Classroom dan mengumpulkannya. Karena kalau misalnya cuma diberikan saja, mereka bisa melihat di internet dan jawabannya juga banyak di internet. Jadi mereka tinggal copy paste saja. Kalau misalnya dijelaskan dulu contoh soalnya dan saya berikan soal yang berbeda dari LKS, mereka bisa menjawabnya berdasarkan dengan contoh soal yang sudah diberikan sebelumnya karena hampir sama. Mungkin itu jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you for Patricia. Thank you for your attention. Let's continue with the fourth presentation. Thank you. Okay, the next presentation is Alberto Febrian Pangaribuan that will present it about co-curricular and extracurricular. Okay, Alberto, time is yours. Okay, thank you for moderator. I want to explain about co-curricular and extracurricular. My name is Alberto Febrian Pangaribuan. Number identity is 41833222001.
co-curricular. Co-curricular activities are activities that are very close and help and assist intracurricular activities. Usually carry out outside the intracurricular schedule with the intention that students better understand and deepen the material in the intracurricular. Usually, these activities are in the forms of assignment or homework or other actions related to intracurricular material complete complete completed by students. In carrying out co-curricular activities, there are things that must be considered, including one, it should be clear and in accordance with the subject or sub-subject being taught. Two, a teacher should know about the level of difficulty for students so that the tasks given to students are according to their abilities and are not burdensome both physically and psychology physical psychology psychologically. It should be clear and fair according to the result of its students' ability. For in addition to deepening students, teachers should also with this co-curricular task help in determining the value of report cards. Co-curricular activities that had been carried out during teaching assistancy 2 are giving homework to students after after we start we after we studied study to the student. And extracurricular activities are activities that are carried out outside normal class, and most of the material is outside of intracurricular material, whose main function is to channel or develop students' abilities according to their interests and talents, expand knowledge, learn to socials and add skills, and fill time, free time, and so on can be carried out at school or sometimes outside schools. In carrying out this extracurricular activity, there are things that must be considered so that this activity goes well, including it should be useful for students both now and in the future. It should not be a burden for students. Should be able to take advantage of surrounding environment, nature, industry, and the business world. Doesn't interfere with the main activities, namely intracurricular activities. Uh, extracurricular activities at SMA Negeri 10 are Scouts, Paskibra, dancing, and karate. But the activities carried out in this time are Scout and Paskibra, but eh, they practice outside school because they are not allowed to do it inside school. Thank you. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, that's all Alberto presentation. And if you have some question, we can discuss together. So, any question? I want to ask. I want to ask something. Okay, Patricia.
Okay. Alberto explain about co-curricular and extracurricular. Nah, di sekolah tadi ada beberapa co-curricular juga intrakurikulernya. Di masa sekarang ini apakah itu berjalan atau tidak? Kalau misalnya berjalan, bagaimana dia bisa berjalan atau prosesnya dari sekolah sendiri? Kalau tidak berjalan, apakah bagaimana juga solusi dari sekolah? Tidak ada alternatif lain. Thank you. Oke, baik. Apakah boleh dijawab, moderator? Yes, please, Alberto. Oke, baik. Terima kasih, Patricia. Itu setelah saya tanya kepada guru dan murid-murid yang mengikuti ekstrakurikulernya, itu dikatakan yang ekskulnya yang berjalan itu hanya 2, yaitu Paskibra dan Pramuka. Nah, yang kedua ini setelah melakukan kegiatan tatap muka, setelah ada kegiatan tatap muka terbatas, nah mereka meminta izin ke kepala sekolah. Terus kepala sekolahnya ngasih izin kepada murid-muridnya untuk melakukan ekskul. Tetapi melakukan ekskul di sekolah, tetapi wakil kepala sekolah dan staf-staf lainnya tidak setuju karena masih masa-masa pandemi COVID, ya kan? Masa-masa pandemi COVID. Jadi mereka memberikan solusi untuk melakukan kegiatan-kegiatannya di luar sekolah. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan di luar sekolah guna untuk apa? Supaya sekolahnya tidak apa gitu, supaya sekolahnya tidak kena dengan tidak membuka banyak orang dalam satu waktu. Supaya tidak ada kegiatan di sekolah itu ya, tidak menimbulkan keramaian di dalam sekolah. Jadi mereka mengizinkannya untuk dilakukan di luar sekolah. Oke, terima kasih. Okay, is there any question? Okay, I think that's enough. Thank you for your attention. We will continue for the next presenter. Okay. Good afternoon, everyone. Here is the next presenter about teacher administration from Alfiani. To the presenter, please. Okay, thank you for moderator. Before I start, is my sound heard clearly? Yes. Yes. Okay, thank you. So, good afternoon for everyone. This day, I will present it about teacher administration in SMA Negeri 10 Medan that our internship or PLP plays. Well, we know during the new school academic year 2021 till 2022, the teachers required to create, arrange teacher administration tools for one-year learning. This is because it relates to the main function of teachers as educators as well as professional teachers in school and teachers who are professional at work. Next is teacher administration tools that are syllabus, lesson plans or LPP, student attendance,
teaching materials, mid-semester and semester examination, and exam grade. So, the made it all reflect a teacher who is professional in her work and for physical evidence of school accreditation. Next, the things we do in teachers administration activities. The first one is syllabus and lesson plans are listed in LKS, which is the teacher's handbooks. And this lesson plan is implemented by the teachers in classroom. Then we enter class and we take the student attendance. And after class is over, we fill in class notebook. We also do an assessment on daily tasks, and we do it through Google Classroom. And we also make physical material for class 10, 11, and 12 in PowerPoint. And we share the work of material. Okay, because at the beginning of internship, there was already a midterm exam. So we check the student exam answer and then give an assessment for the mid-semester exam. And we upload to Google Classroom. And lastly, we make question for the end of semester exam and give grades atau kisi-kisi. Okay, that's all of my presentation. I give to moderator. Thank you for presenter. Okay. If anyone have question, please ask to me for answer Alfiani. Thank you. Okay, I want to ask. Okay, please Berto. Bagaimana pertanyaan bagaimana administrasi yang dilakukan guru pada saat kegiatan belajar mengajar online? Oke, thank you. Thank you for the question. Alfiani, please answering the answer. Okay, thank you for the question. We will answer in bahasa. Jadi, yang tadi saya sebutkan memang adalah administrasi yang kita jalankan pada saat pertemuan tatap muka atau pembelajaran luar jaringan. Nah, untuk pembelajaran dalam jaringan, seperti yang dijelaskan oleh Patricia sebelumnya, kami menggunakan Google Classroom. Nah, sama seperti yang dijelaskan Patricia sebelumnya, untuk administrasi itu hanya untuk siswa, yaitu absensi yang selalu dijalankan melalui Google Classroom. Jadi ketika pembelajaran sudah dimulai atau ketika jam pelajaran online sudah berlaku, maka absensi Google Classroom sudah dibuka dan guru mengingatkan siswa untuk mengisi absen pada Google Classroom. Untuk administrasi guru sendiri, seperti catatan kalau ketika kita pembelajaran luar jaringan, itu kita ada mengisi buku catatan kelas, tetapi untuk buku catatan kelas untuk melihat apakah kita hadir atau tidak. Nah, jika untuk pembelajaran online itu tidak ada, jadi hanya administrasi yang dilakukan kepada siswa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Thank you for your answer. If anyone have question, please ask. Any question? If there's no question, that's all about Alfie presenter. Thank you for your attention. I am Luni Carlina Manik. Thank you.
Sir, that's all about our presentation, sir. Halo, Sir.
Hello? Hello, sir. Have you finished the presentation? Finish, sir. Yes, sir. Yes, all of you have presented your tasks. Sudah semua menyampaikan tugasnya? Sudah, Sudah, sir. sir. Sudah, sir. Sudah, okay. And then do not forget to make any question to our LMS and somebody who presented the topic and then answer the question. Okay? Jadi pertanyaan dituliskan di LMS, kemudian yang presentasi menjawabnya. Jadi ada baiknya ditujukan ke siapa gitu pertanyaannya, disampaikan ya di LMS-nya ya. Oke? Oke, sir. Baik, Yes, sir. sir. Okay. I think that's all for this day. Thank you for attending this class and presented about your tasks. Okay? See you on next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. See you, sir. See you soon, sir. See you soon, sir. See you soon.